rada teknis ya, terkait dengan kejelasan. Nah tadi yang sempat saya bilang akan merupakan jadi tujuan nasabah ngajuin pembiayaan itu untuk apa? Itu tujuan pembiayaannya untuk apa? Agak melebar sedikit, umpamanya untuk beli rumah. Kalau beli rumah sama, namanya murabahah, karena kan jual beli. Tapi kalau misalkan jaminannya sertifikat rumah yang udah ada, itu akannya apa? Itu akannya nanti musalafah mutanakisoh atau refinancing. Itu kalau dikupas nggak butuh waktu lama lah. Kurang lebih begitu. Jadi dari nasabahnya itu sendiri, dan kita harus menyesuaikan, nggak bisa itu kan mau beli rumah tapi ternyata beli yang lain, nggak bisa. Jelas ada akarnya gitu. Nah, terkait dengan keuntungan yang diterima oleh bank juga ya tadi jelas gitu. Kalau kami nggak semua sektor usaha bisa kami biayai, yang jelas harus sesuai dengan syariah. Kalau di bank konvensional enggak. Nah, satu lagi ya tadi DPS, dari struktur organisasi. Kalau bank konvensional itu nggak ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau di bank syariah ada. Jadi DPS itu di bawah DSN MUI. DSN itu Dewan Syariah Nasional. Gitu. Jelas? Ada lagi? Tahu? Syarat-syarat apa? Pembiayaannya apa? Syarat-syaratnya sih standar aja ya, kayak KTP, NPWP, buku nikah, kartu keluarga, slip gaji, mutasi rekening. Itu aja syarat-syaratnya. Gitu kan. Jadi dihitung, misalkan pengen beli mobil seharga 600 juta, sedangkan gaji 5 juta, ya jelas nggak bisa gitu ya. Kecuali tadi mainin DP-nya gede gitu, punya tabungan. Jadi hitung-hitung misalkan dengan penghasilan sekian, maksimalnya angsurannya berapa sih? Gitu. Dan memang ada istilah ini nih, di kampus di pelajaran mata kuliah ada nggak istilah DBR, DSR? Ini rasio, ada DBR, ada DSR. Nah, simpelnya begini, DBR itu apa yang ada di slipnya, sistem layanan informasi sering nasabah atau IDEP informasi kreditur, itu akan jadi pengurang kalau DBR. Gitu. Misalkan si Bapak A punya 5 kredit di bank lain, pengen ngajuin ke BSI. Nah, si yang 5 kredit tercantum di IDEP tadi akan jadi pengurang. Gitu. Tapi kalau misalkan si Bapak ini gajinya udah di BSI, itu namanya DSN. Apapun yang ada di BI checking itu nggak akan jadi pengurang. Gitu. Tapi ada angka yang membedakan. Kalau DBR itu 80% dari penghasilan, kalau DSR 70%. Lebih kecil memang, tapi yang ada di BI checking nggak akan jadi pengurang selama lancar. Gitu. Oh itu bentar ya. Nah jadi kalau DBR itu 80%, tapi yang ada di IDEP atau BI checking ya, bahasa awamnya, itu akan jadi pengurang. Dan posisinya gaji belum ke BSI. Kalau DSR 70%, gaji sudah ke BSI, tapi yang ada di IDEP itu nggak akan jadi pengurang selama lancar. Gitu. Misalkan di leasing gitu kan, di leasing Honda doang biayanya. Kalau di BSI itu banyak banget pembiayaannya. Jadi lewat tadi ya, mau beli mobil apapun bisa. Ya Honda, Yamaha, Toyota, Suzuki gitu. Terus Wuling, merek-merek yang baru-baru tuh yang ada, kalau bisa kita beli. Gitu. Untuk misalkan kita melakukan pembiayaan di sini buat beli motor, nah selama mengangsur itu teh dapat bunga nggak? Nah lagi-lagi bukan bunga kalau di syariah, tapi margin.
artinya ada. Karena kenapa? Narko di bank syariah ada lebihnya, yang namanya dagang kan apa? Dari untung ya. Jadi dari zaman Rasul dulu pun Rasul kan dagangnya ya kan ada untungnya. Gitu. Nah insya Allah nantinya kami bersaing bahkan bisa lebih gila dibanding yang lain. Dibanding leasing apalagi ya, kalau leasing mahal. Jadi ada marginnya. Jadi nggak cuma harga motor 20 juta yang angsurnya tinggal dibagi aja 12, nggak kayak gitu. Ada lebihnya, namanya margin. Nah kalau di konvensional kalau dari persyaratan lengkap kurang lebih 10, kurang lebih ya, kurang lebih karena memang untuk pelaksana tadi bukan sama BS langsung, tapi sama MUK, tapi berdasarkan pengalaman kurang lebih semingguan. Karena bisa lama pun tergantung dari nasabahnya. Kalau misalkan nasabahnya gini, yang agak ribet tuh mobil. Maka kalau mobil selera ya, pengen warna ini, punya panel ini. Kalau motor kan kayak hal gitu lah. Kadang misalkan warna hitam umpamanya mobil atau warna putih, dikasih nggak ada, nyarinya ke kota lain, diserang itu yang nyari ya tugasnya mau karena mereka koordinasi sama dealer-dealer sesuaikan dengan selera. iya, nawar nasabahnya pengen warna ini, pengen putih ini gitu. Kalau mobil persyaratan dilengkapi dan hitungan dari penghasilan cocok ya udah tinggal tunggu PO proses order si DP kalau saya jadi gitu. Ada lagi mungkin terakhir pun kita ingin tahu apa ada brosurnya atau Kalau brosur ada, cuma tadi ya halusinasi, halusinasi gitu. Jadi apa ya? Ibaratnya itu kalau misalkan gitu ya, itu pun kalau misalkan kita kasih ya benar-benar ke nasabah. Jadi yang tadi saya sampaikan cukup sampai dia akan sama TK aja. Gitu. Kalau ada oleh leasing atau di mana udah nggak usah disampaikan. Gitu. Udah jelas? Siap. Ada lagi? Kemudian untuk bab sendiri, bab itu kan kepanjangan dari Busan Auto Finance, ya. Itu berdiri tahun 94. Hampir 27 tahun lah ya. Nah, yang punya sahamnya itu di Jepang, ya, di Jepang. Korporat pekerjaannya di Jepang, cuman cabang negaranya di Indonesia, di India, dan di Thailand. Termasuk di Tasik, salah satu cabangnya dari Kabupaten Jakarta. Tapi kalau ada bank manajemennya yang punya perusahaan yang Jepang, ini bakte perusahaan Jepang. Ya kenapa? Karena inline dengan apa yang kita jual, produk atau Yamaha. Kita nggak jualan Honda, kecuali di dana syariahnya. Nanti saya jelaskan. Ya. Jadi Golf ini punya dua produk. Satu, kredit resmi motor Yamaha. Yang kedua, produk apa? Pinjaman dana tunai syariah. Jadi dua ya. Jadi teman-teman mau tetangga, mau saudara mau pinjam dana tunai syariah, silakan datang ke Golf. Ya, itu konsepnya. Ijaroh, Utahiyah bintang lik kalau nggak salah, ya. Gitu. Jadi itu dua produk. Jadi kita nggak jualan Honda, nggak jualan motor baru Suzuki nggak. Tetapi untuk pinjaman dan dana tunai syariah bisa Honda, bisa Yamaha, bisa Suzuki, ya, bisa Vespa, itu bisa. Ya, minimal tahun 2013 ke atas. Itu untuk pinjaman dana tunai syariah. Tapi kalau untuk kredit motor baru Yamaha, memang itu mah baru keluarannya. Ya, kalau sekarang keluaran 2025 ya itu yang dijual. Ya, gimana Pak caranya? Jadi kalau kredit motor resmi Yamaha ada aplikasi di dealer. Tahu dealer? Dealer Yamaha yang dekat mana? Depan Asia Plaza. Ya, sumber dia motor. Nah itu rekanannya BAF. Ya,
Kata kepala toko, Pak Erik, ada aplikasi calon konsumen mau mengambil motor NMAX hasil keliling namanya Erik. Saya suruh ketika saya untuk ambil aplikasi di dealer sumber rekan motor. Jadi kalau untuk motor baru, konsumen datang ke dealer dulu, ya, sama dealer disuruh menyiapkan aplikasi buat persyaratan, jadi, ya, ini siapa namanya? Putri datang ke dealer Yamaha, ya, ketemu sama salesnya teteh, katanya saya mau ngambil kredit motor. Oh, oke lah, bisa, ya. Udah nikah apa belum? Ya. Bapak kira-kira besaran minimal buat kredit motor kan di kelompok saya kredit motornya tuh Yamaha dari YZ250 ya Pak. Nah kira-kira uang muka untuk pertama kredit Kerja, apa? Sebentar. YZR. YZ250. Tipe YZ tuh yang kayak gimana Kerja? Kayak trial Pak. Trial. Oh. Trial. Ya. What? Kayak what? Oke, motor gunung. Motor gunung. Minimal harganya berapa? Itu mah, ya apa itu mah teh? Yang minimal berapa biasanya? Itu mah hampir 80 juta. Uang mukanya berapa? Itu mah gak ada BPKB Pak. Bukan kalau kita kredit YZ. Iya, itu mah yang rakitan Pak ya dia tuh. Oh, rakitan itu nggak di. Gak dicicil tuh. Kalau yang motor trial berapa? WR. WR atau tadi mah bisa WR. Ya. Mungkin YZ WR. WR kalau WR mah hampir 40 juta bisa kredit. OTR 40 juta. 40 juta. Minimal DP-nya berapa? Minimal DP-nya di 20% bisa di 20% dari 40 juta. Berarti berapa? 8 jutaan. 8 jutaan. Kalau YZ mah itu mah build up jadi apa? Hasil buatan, jadi itu mah langsung dirakit di dealer. Nggak ada PPKB, itu mah pakai sesuatu gitu. Jadi kita nggak jual YZ. Nggak jual. Yang dijualnya yang di bawahnya namanya WR. WR ya. Iya, WR itu kirim sejenisnya. Ya, motor saya kan sama YZ. Aduh, YZ 80 juta ya kerja. Ya itu mah dirakit langsung itu mah. Berarti diganti sama WR. Yamaha WR namanya. Tapi trial. Oke, Pak Ijaz, terima kasih. Terus? Mungkin dari yang lain produknya kan berbeda ya. Kalau buat aerobnya pun, Mungkin dari yang lain produknya kan berbeda ya. kalau buat aerobnya pun, Kerja lagi. Kerja. Aerob berapa? Ayo, kerja. Kerja. Ini brosurnya ada Pak. Sok. Minta listnya aja, boleh nggak? Bisa. Kalau Ada nanti saya siapin. Oke. Ke pertanyaan yang lain dulu atau sok? Nanti kita siapkan ya brosurnya ya. Berarti mengenai tingkat bunga terus besaran minimal itu ada di brosur ya Pak, tinggal di Kalau di brosur nggak ada, tapi kita bisa akumulasikan ya, asurannya berapa, ya, kemudiannya berapa, tinggal dibanding aja. Neng ini nih. Brosurnya. Bisa. Boleh. Boleh, bagus. Ada Bos. Ada ya. Kalau ada obrolan di rumah saya itu kira-kira itu udah termasuk sama asuransi itu. Semua udah. Jadi angsuran ini termasuk bunga, asuransi dan lain-lain. Ya, itu ada asuransi jiwa, ada asuransi kehilangan, ada asuransi kerusakan. Nah di situ ada tipe. Seperti ini yang satu nih. Bisa tidak? Waduh, motor saya ini ya. Contoh aerob Alfa Turbo ada? Oke. Aerob Alfa Turbo. Jadi tipe-tipe aerobnya beda. Ada Yamaha yang juga beda tipenya. Contoh aja yang aerob yang paling atas ya. Aerob Alfa Turbo minimal DP-nya 4 juta. Angsurannya 28 dan 34 kali. Ya, 28 kali sekian, 34 kali sekian. Ya bisa di sini. Ada lagi. Oh, saya kami ingin apa?
saya tentang soal produk motor NMAX. Iya. Apabila jika kita kredit di BAF untuk motor NMAX, apakah mendapatkan jaminan asuransi? Ada. Jaminan asuransi. Iya. Asuransi kehilangan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa. Dan untuk biaya untuk jaminan asuransinya atau dikenakan biaya tambahan atau Enggak ada, udah masuk di angsuran. sudah termasuk include? Iya. Contoh, nih NMAX ya. Iya. Ambil aja motor NMAX-nya NMAX Turbo Neo S, ya. Minimal DP bayar dari konsumennya 2.800.000 ada. 24. Angsuran ambil tenor yang 34 misalkan. 1.487.000. Itu yang 1.487.000 itu sudah termasuk asuransi. Sudah termasuk biaya pembayaran, ya. Gitu. Kalau uang mukanya masuk ke mana Pak? Ke dealer, bukan ke kita. Ya, kita mah beli aja ke dealer, lalu dikreditkan ke masyarakat. Ya, ada uang muka mah masuknya ke dealer, bukan sama kita. Gitu. Itu udah di asuransi itu udah termasuk ya. Karena udah digunakan, jadi udah masuk asuransi, komisi dan lain-lain. Ya. Oke, silakan ada lagi. Izin bertanya Pak, kan PT yang mendanai atau mengkredit motor itu banyak ya Pak, dari mulai Tandanian, BF, BAF. Nah mungkin mau tanya soal keunggulan dari BAF dibandingkan PT yang lain itu apa ya Pak? Oke. Keunggulan jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erik Permana, yang saya hormati dan yang saya hormati. Di sini kami mahasiswa Universitas Siliwangi ingin mewawancarai mengenai kredit motor yang setiap kelompoknya berbeda-beda tentang kredit motor tersebut. Untuk menjadi tugas mata kuliah matematika keuangan. Dan di sini mungkin pertanyaannya hampir sama, tetapi jenis motornya yang berbeda, Pak. Ya. Nah jadi di sini teman-teman proaktif aja nanya ke Bapak, soalnya sama-sama ya, sama-sama pertanyaannya sama-sama gitu. Ya mohon penjelasannya mungkin dari Bapak. kenalan dulu dari mana? Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nur Ayu Kapiani, asalnya dari Bandung. Oke. Aku Desi dari Badai. Saya Aditya dari Pemenang. Oh, yang mana? Kemudian kenalan. Saya Fitrata Medika dari Banten. Saya Seni Putri dari Garut. Oh, di Kabupaten Serang. Iya, Pak. Kabupaten. Saya Fitri Najar dari Garut. Di daerah Nangila, Jawian. Cikandi. Nama saya Fadil Muhammad Sabani, saya dari Terawan. Oke. Perkenalkan, nama saya Istika Hardianti dari Ciamis. Siap Mister. Perkenalkan, nama saya Intan Nugrofa dari Garut. Cici buat itu. Mana lurusnya? Bayangkok. Searahnya. Sanding gelap. Bayangkong Cikajang. Kemarin nggak jauh ke Bandung. Oke, mau dari mana dulu? Saya dulu pembukaan perusahaannya apa dari teman-teman? Ya paling yang pembukaan tuh profil perusahaannya, Bapak sedikit diceritain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Erik Permana, SOS, Sarjana Sosial lulusan STMA tahun 2004. Saya kualifikasi dari hasil SPT. Saya udah 21 tahun di PAF dari Jawa, Banten, DKI, ya, Jawa Barat, Kalimantan, Sok. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan kredit motor di Satu hari.
Oke, kalau motor baru kita telepon juga. Pak, silakan PO. Ya. Dan dari dia ke kita. Kita beli ke dia, Neng. PO dikirim, besoknya langsung dikirim motornya. Ya, kalau di Dana Syariah, besoknya langsung saya ke rekening. Pak, udah saya. Kemarin apa yang lain? Ini kan judulnya apa? Proses cepat. Bahkan ada yang langsung sore cair. Ada. Kalau ini bukan di siangnya dan numpuk ya. Ini ambil di bawah tuh kalau mau ngikut calon masukan, gitu. Ya, orang bisa segini nih. Motor baru, ya mungkin yang ada naik lagi punya. Pas lebaran nih. Aduh. Yang ada mau gitu kan. Meskipun penggunaan kita apa nih? Dari tulisannya untuk apa? Untuk sekolah, renovasi rumah, ya, untuk biaya rumah sakit dan lain-lain. Ya, tidak boleh diperlukan untuk saya dari shop dibolehkan karena motor beli. Ya, benar nggak? So, saya timbang. Pak, Proses cepat, angsuran tepat. mantap.
pembayaran bunga pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi dan cicilan kredit rumah, cicilan kredit motor ataupun mobil adalah contoh dari anuitas. Nah, menurut Bambang Rianto tahun 2001, anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang tetap yang dilakukan setiap periode tertentu selama jangka waktu tertentu. Kemudian next, ada pentingnya anuitas. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan jangka panjang. Anuitas membantu individu ataupun perusahaan merencanakan keuangan atau pendapatan secara teratur dan tetap selama periode tertentu, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan di masa depan. Kemudian yang kedua ada alat investasi. Anuitas bisa menjadi instrumen investasi yang memberikan pengembalian lebih tinggi dibanding bunga bank dan biasanya membantu diversifikasi portofolio, mengurangi risiko kerugian. Kemudian yang ketiga ada perlindungan terhadap inflasi dan risiko kehilangan. Pembayaran anuitas yang tetap dapat menjaga nilai uang dari pengaruh inflasi dan memberikan perlindungan finansial saat kehilangan pendapatan, misalnya karena berhenti bekerja ataupun sakit. Kemudian yang keempat ada sumber pendapatan pensiun. Anuitas sering digunakan sebagai sumber pendapatan tetap saat pensiun, memberikan kepastian keuangan di masa tua. Dan yang terakhir ada anuitas dalam kredit. Dalam konteks kredit, anuitas memastikan cicilan yang tetap setiap bulannya, memudahkan perencanaan keuangan, dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Baik, berikutnya saya kembalikan kepada presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya ada teori anuitas. Yang pertama yaitu anuitas biasa. Anuitas biasa yaitu pembayaran atau penerimaan yang berkala untuk periode tertentu dan terjadi di akhir periode. Yang kedua ada anuitas dimuka. Anuitas dimuka pembayaran atau penerimaan pertama dilakukan pada saat transaksi. Jadi untuk kasus jumlah dan waktu periode cicilan yang sama, anuitas dimuka akan selesai lebih cepat dibandingkan dengan anuitas biasa. Yang ketiga ada anuitas ditunda. Anuitas ditunda adalah anuitas yang pembayarannya ditunda dalam jangka waktu tertentu. Anuitas ditunda sama dengan anuitas biasa. Perbedaannya terletak pada pembayaran pertamanya. Anuitas ditunda, pembayaran pertamanya ditunda beberapa periode setelah periode pertama pembayaran bunga berakhir. Misalnya sebanyak 2 periode menurut Johari 2013. Lalu selanjutnya ada pengertian kredit. Menurut Anton 2016, kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman meminjam antar bank dengan pihak peminjam. Pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan. Dan selanjutnya ada pengertian kredit motor. Kredit motor adalah bentuk pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan pembiayaan untuk membantu masyarakat membeli sepeda motor. Dengan kredit motor, pembeli dapat memiliki sepeda motor dengan cara mencicil, tidak perlu membayar penuh sekaligus. Selanjutnya ada gambaran umum Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1999 dengan nama PT Bank Syariah Bina Arta. BSI ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank ini memiliki visi untuk menjadi bank syariah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia serta mampu memberikan solusi keuangan yang inovatif dan berkelanjutan bagi masyarakat. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal,
dengan nama PT Pembiayaan Detraktor Indonesia. Pada tahun 1997, perusahaan ini menjadi joint venture antara PT Danamon Sanggarahan, Mitsui, dan Yamaha yang fokus pada pembiayaan sepeda motor baru. Sejak saat itu, BAF terus berkembang dan berinovasi, menawarkan berbagai produk pembiayaan untuk kebutuhan masyarakat. Lalu di tahun 2022, perseroan dilakukan dengan menghadirkan dua produk, yaitu BAF Pradana dan BAF Adidana. BAF Pradana menyediakan pinjaman produktif menggunakan prinsip syariah atau akad mudharabah untuk modal usaha dengan nilai pembiayaan yang terjangkau. Sedangkan BAF Adidana dihadirkan sebagai produk pembiayaan produktif dengan skema fasilitas modal usaha. Nah, dalam melaksanakan bisnisnya, persoalan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Visi BAF sendiri yaitu menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan juga terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha, karyawan, dan masyarakat. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada presenter selanjutnya. Baik, di sini ada simulasi pembayaran kredit di Bank Syariah Indonesia. Nah, untuk produk yang kita ambil yaitu Yamaha Fazio Hybrid. Dengan total pembayaran pada 12 bulan adalah 3.601.560 dengan angsuran per bulannya yaitu 2.042.000. Kemudian untuk angsuran 24 bulan pada total pembayaran pertama yaitu sekitar 3.936.936 dengan angsuran per bulannya yaitu 1.186.000. Nah, kemudian untuk jangka waktu 36 bulan, total pembayaran pertamanya yaitu 4.232.856. Nah, dengan angsuran per bulan yaitu 927.000 rupiah. Nah, untuk 48 bulan, total pembayarannya yaitu sebesar 4.509.048 rupiah dengan total angsuran per bulan yaitu 793 rupiah. Kemudian untuk harga Yamaha Fazio Hybrid ini yaitu sebesar 21.920.000 rupiah. Sekian dari saya serahkan kembali kepada presenter berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi pembayaran kredit kendaraan bermotor di lembaga keuangan BAF. Kita membeli produk motor Yamaha Fazio Hybrid ada di harga 22.495.000 dengan DPPO pertama ada di 2.900.000, kemudian DP bayarnya 1.500.000, kemudian angsuran breaknya 29 kali ada di harga 1.179.000, 35 kali 1.059.000, kemudian angsuran propnya 28 kali ada di 1.113.000, kemudian 34 kali ada di 970.000. Kemudian DPPO yang kedua ada di 3.400.000, DP bayarnya 2 juta, angsuran rate-nya 29 kali di harga 1.159.000, 35 kali di 1.045.000, kemudian angsuran propnya 28 kali ada di 1.099.000 dan 34 kali ada di 960.000. Yang ketiga ada di DPPO 4 juta. DP bayarnya senilai 2.600.000, angsuran rate-nya 29 kali ada di 1.127.000, 35 kali di 1.020.000, kemudian angsuran propnya 28 kali ada di 1.074.000 dan yang 34 kali ada di 950.000. Yang keempat DPPO-nya 4.500.000, DP bayarnya 3.100.000,
35 kali ada di 988.000, angsuran rohnya 28 kali ada di 1.042.000, dan 34 kali ada di 920.000. Nah, yang selanjutnya ada syarat kredit kendaraan bermotor di Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Yang pertama ada kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga ada buku nikah. Yang keempat kartu keluarga. Yang kelima bukti penghasilan bagi wirausaha atau slip gaji bagi karyawan. Yang keenam ada mutasi rekening. Kemudian syarat kredit kendaraan bermotor di lembaga keuangan BAF atau Busana Auto Finance. Yang pertama, fotokopi KTP suami istri atau penjamin yang terkait. Yang kedua ada kartu keluarga. Yang ketiga rekening listrik dan toko listrik. Yang keempat bukti penghasilan atau slip gaji untuk karyawan. Untuk wirausaha bisa dibuktikan dengan keterangan dari pihak RT atau bos. Yang kelima, dokumen-dokumen pribadi yang terkait untuk sebagai bukti jaminan. Yang selanjutnya, setelah dokumen sudah lengkap, pihak kredit marketing officer dari BAF akan melakukan survei dan interview ke rumah nasabah. Pihak BAF dan nasabah melakukan perjanjian kontrak kredit. Kemudian, nasabah diverifikasi ulang oleh tim kredit analis. Jika nasabah mengalami masalah saat melakukan BI checking dan ada kredit yang macet, pihak BAF akan menolak atau menunda untuk melakukan kredit kendaraan bermotor atau KTP. Terima kasih. Saya lanjutkan ke presenter berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji abilitas. Kelompok kami menguji abilitas dari lembaga keuangan yaitu Bank BSI dan lembaga keuangan BAF. Di sini adalah contoh uji abilitas terhadap Bank BSI yaitu terhadap produk Yamaha Fazil Hybrid dengan kredit sebesar Rp21.920.000. Pada Bank BSI dengan tingkat bunga 7% per tahun, dan jika pembayaran kredit motor harus dilunasi dalam 36 bulan, berapa besar angsuran per bulan jika angsuran mulai dibayar hari ini? Yaitu yang diketahui PV atau present value yaitu sebesar Rp21.920.000 dan ini sebagai tingkat bunga sebesar 7% per tahun, dan N sama dengan 36 bulan. Yaitu di sini kami menggunakan rumus analisis yaitu PV sama dengan A 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung akar minus N plus 1 dibagi I ditambah 1. Setelah menganalisis menggunakan rumus tersebut, bisa ditemukan bahwa dari produk Yamaha Fazil Hybrid dengan kredit sebesar Rp21.920.000 yaitu tingkat angsuran per bulannya sebesar Rp600.449.000. Baik, berikutnya adalah uji abilitas di lembaga keuangan BAF dengan produk yang sama yaitu motor Yamaha Fazil Hybrid dengan kredit sebesar Rp27.495.000 dengan tingkat bunga 8% per tahun. Dan jika pembayaran kredit motor harus dilunasi dalam waktu 34 bulan, berapa besar angsuran per bulan jika angsuran dimulai hari ini? Yaitu diketahui present value yaitu Rp27.495.000 dan I tingkat bunga sebesar 8% per tahun, dan N sama dengan 34 bulan. Yaitu di sini kita menggunakan rumus yang sama yaitu dari rumus abilitas PV sama dengan A 1 dikurang dalam kolom 1 tambah I untuk kolom akar minus N plus 1 dibagi I ditambah 1. Itu dengan menggunakan rumus yang sama kita menemukan angsuran per bulannya sebesar Rp761.633.000. Baik, di sini kelompok kami merekomendasikan berdasarkan perbandingan yaitu Bank BSI lebih menguntungkan dibandingkan BAF dari segi bunga, cicilan dan kemudahan persyaratan. BSI menawarkan bunga 7% per tahun yaitu sebesar Rp600.449 per bulannya selama 36 bulan. Sedangkan BAF dengan bunga 8% per tahun sebesar Rp761.633.000 per bulannya selama 34 bulan
sehingga cicilan BEA lebih ringan sebesar Rp161.184.000. Dari sisi persyaratan, BSI hanya memerlukan dokumen umum seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan mutasi rekening. Sementara BAF mensyaratkan proses lebih kompleks, termasuk survei rumah dan verifikasi kredit. Keduanya memberikan asuransi kendaraan atau biaya tambahan, namun secara keseluruhan BSI lebih direkomendasikan karena lebih ringan dan praktis. Jadi kesimpulan yang dari kelompok kami dapat yaitu secara umum kredit dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi keuangan di mana pihak pemberi pinjaman atau kreditor memberikan sejumlah uang kepada pihak penerima yaitu debitur dengan cara pengembalian dana pokok dan bunganya dalam jangka waktu tertentu. Bank Syariah Indonesia mengedepankan prinsip syariah yang dimana bank konvensional disebut dengan kredit, tetapi di Bank Syariah Indonesia disebut dengan pembiayaan dan bunga. Di Bank Syariah Indonesia disebut margin. Yaitu Bank Syariah Indonesia memiliki persyaratan yang relatif lebih sederhana, terutama dalam hal dokumen dan proses verifikasi. Dan untuk membiayai kegiatan pemotong di Bank Syariah Indonesia menyesuaikan apa yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian di Pusat Auto Finance atau BAF menawarkan sistem bunga konvensional dengan beberapa produk syariah sebagai alternatif. Pusat Auto Finance memiliki fokus utama pada kredit sepeda motor Yamaha baik baru maupun bekas. Pusat Auto